Bayi itu masih dititipkan. Saya lupa dititipkan di mana, puskesmas atau mana. Akhirnya nggak ada yang mengakui itu anaknya siapa. Maka keluarga Wenas ini ngambil anak itu. Lalu dia tahu ada panti asuhan di Singaraja. Dia titipkan anak itu di panti asuhan di Singaraja. Berapa waktu kemudian saya ada di panti asuhan itu, atau Roh Kudus ngomong sesuatu ketika saya melihat anak itu, saudara. Saya tanya, ini anak dari mana? Akhirnya saya hubungi keluarga Wenas. Saya ceritakan dan mereka senang. Saya sekolahkan anak ini. Sekarang dia sibuk pelayanan di Malang. Udah, dia nggak punya siapa-siapa, dia nggak tahu siapa-siapa. Dia cuma tahu kami adalah papa mamanya. Saudara, ada begitu banyak orang yang perlu kasih itu di dunia ini. Maka itu orang-orang kaya yang diberkati Tuhan. Ayo kita buat sesuatu yang luar biasa. Amin. Sukacitakan surga dengan membawa orang-orang berdosa itu datang kepada Yesus. Amin. Sukacitakan surga. Roh Kudus membawa kami dalam pelayanan. Salah satu yang kami kerjakan, kami itu senang menyekolahkan orang. Puji Tuhan, terima kasih kepada gereja karena setiap 3 hari ini menayangkan cuplikan DVD tentang pelayanan kami di Papua. Saudara, salah satu hal yang besar yang kami kerjakan untuk on fire dengan Tuhan. Karena dari dulu saya itu pingin orang-orang itu jadi pandai. Dan ternyata pelayanan Tuhan Yesus seperti itu. Lusa salah satu anak kami akan dilantik jadi dokter. Apri itu di mana? Okrida atau mana? Okrida. Nah tadi malam dia tanya saya, karena dia adalah satu-satunya dari para dokter yang dilantik untuk mewakili para dokter pidato. Saya bilang, dia itu anak Dayak, saudara, dari pedalaman Krayan. Krayan itu sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan. Saudara, wilayah mereka sampai hari ini itu tidak ada jalan darat ke wilayah Indonesia. Sampai hari ini mereka itu hanya punya hubungan darat ke Malaysia, ke Sarawak. Tahun 95 kami berdua suami istri pertama kali ke kampung itu. Sampai hari ini gak ada jalan darat ke wilayah Indonesia. Kota terdekat mereka itu Tarakan. Dan orang-orang tua mereka pernah jalan kaki itu 2 bulan baru nyampe, saudara. Sampai hari ini gak ada jalan darat. Nah, kami sedang meluluskan 8 master dari suku itu. 1 dokter, 2 analis kesehatan, saya lupa apa lagi, 1 pilot dari suku itu. Kami dirikan sekolah di kampung itu. Sekolah Kristen pertama ada di kampung itu. Kami yang mendirikan tahun 96 yang lalu. Nah terus saya tanya, namanya Prianto, Apri, kalau sampai kamu diminta pidato dalam pelantikan, berarti ada yang khusus loh. Saya tanya, khususmu apa? Vokal, dia bilang gitu. Saya selalu bicara keras, baik. Jadi tadi malam saya dengan dia, karena dia minta masukan nyusun pidatonya. Saya kagum, saudara. Kalau dia dilantik minggu ini, berarti dokter yang ke-12 yang lulus dari tangan kami. Saudara, ini yang kami buat untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Nah di kampung Krayan itu sampai hari ini belum ada rumah sakit. Belum ada. Mereka itu sangat tergantung dengan pesawat. Pesawat itu pesawat misi, maaf. Berkali-kali saya melihat orang mati konyol di bandara Longbawan karena terlambat pengangkutan. Kok cuaca buruk, pesawat gak bisa datang dan orang itu mati di situ. Dokter-dokter yang saya siapkan di sana, kami akan buka rumah sakit untuk menolong orang-orang di sana. Maka itu yang orang-orang kaya, jangan cuma hobinya ke luar negeri saja. Sisihkan uang saudara untuk memberkati banyak orang yang masih perlu. Sejak tahun 95, ketika sekolah yang kedua kami mulai di Papua. Kami mulai sekolah pertama tahun 91, lalu vakum 4 tahun. 95 kami mulai dari TK sampai hari ini, saudara, kira-kira 35 sekolah Tuhan percayakan pada kami di 9 kabupaten dari 2 provinsi itu.
Dan dari 35 sekolah itu, saudara, kira-kira 60-70% itu sekolah gratis. Dan mereka tinggal di asrama. Jadi makan, obat, baju, sepatu, buku, semuanya gratis. Hanya untuk tahu saja, kalau tadi saudara lihat di DVD, untuk Nabire saja itu minimal, itu Nabire, itu pusat kami di Nabire, tapi kami menyebar di banyak kota. Untuk Nabire saja kami itu perlu beras sebulan minimal 3 ton. Saudara bayangkan kalau berasnya 3 ton, mulutnya berapa itu? Itu baru berasnya, belum yang lain. Dan sungguh Jehovah Jireh, Yahweh Jireh itu nyata sampai hari ini. Dan itu luar biasa. Sekolah yang kami dirikan untuk jiwa-jiwa supaya ketemu dengan Tuhan Yesus, itu guru-gurunya 90 sekian persen itu kami sekolahkan sendiri. Kami nggak pernah sabot guru dari sekolah lain, tidak. Guru-guru itu kami sekolahkan sendiri. Nah, itu dia di belakang. Ini salah satu guru kami, dia lulusan sejarah. Itu dulu Steven, mau di sini. Dia dari Cirebon, lulusan sejarah. Tahun ini dia akan berangkat ke Papua. Terima kasih kamu duduk. Nah, kami nyekolahkan sendiri guru-guru ini. Puji Tuhan, hari ini 2 calon doktor kami ada di sini. Masih kamu berdiri? Dia jurusan teknologi kelautan di IPB. Dia berdiri dulu, masih berdiri dulu. Dia IPB S3. Kapan kamu selesai? Tahun ini. Bulan berapa kira-kira? Akhir. Oke. Silakan duduk. Hari ini Nobais kamu berdiri. Ini di UI. Ini S3 juga. Tunggu dulu, belum kelihatan di mana itu. Kamu agak keluar dikit, kamu agak maju ke situ. Ya, hari ini Nobais. Saudara, ya, tunggu hari, belum, masih belum, karena kamu gelap jadi harus tunggu dulu. Iya, ya sudah, silakan duduk. Tunggu dulu, calonnya mana? ST, ada ST, berdiri. Nah, ini dokter gigi. Nanti bulan Agustus mereka akan menikah, Oktober akan menikah. ST kan jadi dokter gigi di Papua, saudara. Ini luar biasa. Semua anak-anak kami kalau dapat jodoh, saya cuma minta satu syarat, mau ke Papua tidak? Kalau tidak, batal. Tidak ada pilihan, tidak mau ke Papua, batal. Itu syarat utama. Dan mereka mau. ST ini sedang praktek di jalan apa kamu, daerah Grogol? Dan jalan Dr. Muardi. Jalan berapa? Muardi Raya atau Muardi 2. Prakteknya sangat diberkati Tuhan. Tapi dia tinggalkan karena mengasihi anak-anak Papua untuk ke praktek ke sana, saudara. Nah, saudara, dengan untuk Injil kami itu habis-habisan. Kami bersyukur. Saya nggak berani ngitung yang lulusan S1, tapi S2 dan S3 yang kami itu. Yang sudah lulus dari tangan kami S2 itu sudah 38 orang. Yang lulus doktor sudah 3 orang. Ini ada 2 lagi mau selesai. Dan tiap tahun kami akan nyekolahkan orang. Hanya karena Injil itu tadi. Supaya orang-orang diselamatkan sebanyak-banyaknya. Nah, itu apa yang saudara mau buat sekarang? Demi Injil itu. Maaf anak-anak yang lain kalau Papa nggak panggil kalian karena waktu. Di antara anak-anak kami ada pengacara, ada macam-macam profesi mereka. Berapa anak kami yang lulusan dari luar? Tuhan percayakan kami sebuah perusahaan khusus untuk IT, namanya The Cyber. Di situ berkumpul mereka semua ahli-ahli IT untuk memberkati, saudara. Maka itu ayo gereja Tuhan kita bangkit, amin. Menyatakan Yesus kepada dunia. Apa yang kita bisa buat? Ayat yang terakhir, kita buka kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai apa? Keyakinan yang bagaimana? Kokoh tentang apa? Injil. Dengarkan ini, Paulus punya keyakinan yang kokoh dalam Injil.
bayi